2012 anak buat yayasan ya, di 24 Oktober 2012 Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Ar-Rahmah. Karena Ar-Rahmah itu zaman itu kita buka web ada arrahmah.com. Antum pernah tahu nggak yang website zaman itu? Jadi beberapa orang nasihati kita, ente harus tambah sesuatu di belakang Ar-Rahmah. Makanya anak ambil kosakata itu biladi mantiqir Ambon. Nah, Ar-Rahmah yang Ambon. Jadi Habib Umar minta antum menekankan rahmat di Ambon ya. Kasih sayang. Jadi seolah-olah ini penting. Jadi setelah ente belajar sini semua nih, ente sikapnya Nabi, akhlaknya Nabi, Dahil Mustafa, kita hidup seakan-akan melihat film Nabi Muhammad hidup melalui Sayyidil Habib Umar di depan kita. Lalu kita pulang disuruh praktekkan itu, jalankan itu semua. Dan alhamdulillah kita dapatkan, kita masuk, anak kembali ke Ambon, anak buat yayasan. Kita ada di yayasan itu ada bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan juga dakwah pastinya ya. Dakwah, pendidikan ini baik formal, informal. Kita udah punya madrasah sekarang ya. Majelis sudah jalan, Majelis Ar-Rahmah Ambon, Madrasah Ar-Rahmah Ambon, Manhat Ar-Rahmah Ambon, nggak keluar dari itu sudah. Gitu. Sampai alhamdulillah jalan punya jalan, kita juga ya itulah Anda bilang kita ini nggak ada apa-apanya Habib, masyaallah. Kita ini dapat secuil dari barakah min Sayyidil Habib. Itu aja. Sampai kita sekarang udah punya perusahaan juga, perusahaan di pariwisata ya, umrah ya, Ar-Rahmah. Itu sudah jadi PT Ar-Rahmah Ambon Wisata. Ada pariwisata ini. Ya, pariwisata karena itu tentuan dari pariwisata, dari pariwisata. Ketentuannya itu harus pariwisata itu yang menunjukkan bahwa kita bergerak di bidang travel. Itu dia pakai nama Ar-Rahmah Ambon Wisata. Masyaallah. Alhamdulillah itu keberkahan Habib dan 2000 berapa dan ijtima Hussein Syekh Bakar bin Salim Di Ambon. di Jakarta. Kita selalu hadir setelah itu semua Habib beberapa kali kangennya terobati jadi buatkan air itu luar biasa. Ikut pernah makan waktu ada acara di mana Wisma DPR ikut makan durian sama beliau. Banyak. Kenapa sakit ini? Terus gimana sekarang perkembangan di Ambon? Di Ambon alhamdulillah, hal yang paling mendasar itu waktu itu tahun 2014 sampai 2015 ada ijtima kita masih belum kayak seperti ini. Ijtima kita di rumahnya Mahsin Hamid Mahsin terus 2015 atau 2014 atau 2016 kita itu anak lupa, anak bawa satu. Kita nih udah ada majelis muasalah juga, anak bentuk Al-Wafa. Jadi yang terim cuman anak yang dari Yaman, ada di Ambon, ada yang muridnya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dari Suriah, ada juga LC dari Mesir Di Ambon ini. di Ambon, Azhar, ada juga Tabligh Pakistan. Anak buat, anak gabungin semua, kita ada dia, mereka masuk di grupnya Al-Wafa juga majelis muasalah. Tapi anak hanya sekretaris, ketuanya mereka. Kita sholat ya di muasalah di Al-Wafa ya, ketuanya itu ada Ustaz Abdurrahman Tuana ya, min ahlil bilad, orang-orang Ambon asli ya, kurang lebih dia belajar 10 tahun di Suriah. Suriah, masyaallah.
dapati Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti juga. Luar biasa. Begitu ana sama Ustaz Rahman ini ke Jakarta. Mau sholat itu kan diberikan. Terus penyampaian laporan Qudam Al-Habib. Kan ingat dulu ya. Ana sampaikan ini Muhammad Hussein 2016 sampai 2015. 2015 belum ini. Ana sampaikan ya Red ke Ambon begini, ada pemurtatan, ada begini. Ya laporan dengan keadaan Ambon dan apa yang sudah kita buat. Tapi kita masih belum apa-apa itu, masih memang berproses gitu. Jangan antum pikir nanti setelah kembali dari terim, jangan berpikir antum langsung jadi. Butuh proses, butuh tarbiyah. Antum harus mengenal lokasi itu. Daripada fikir dakwah, bagaimana apa yang antum harus lakukan. Nah, ketika itu Abdurrahman yang ngomong, ana juga ikut Ustaz Rahman Tuana yang ngomong, ana juga ikut nimbrung begitu. Keadaan begini kemarin enggaknya. Juga betul kita sama senyum. Kadang-kadang buka matanya, kadang-kadang tutup matanya. Kita lama-lama sampai yang itu betul. Dan dia bilang waktu itu masuk kalimat ya Rid, kalau Habib bisa ke Ambon. Ya Rid, kalau Habib bisa ke Ambon, mungkin keadaan dengan sebab telapak kaki antum Habib bisa sampai ke Ambon, bisa akan merubah Ambon ini lebih baik, Maluku lebih baik. Setelah itu selesai, kalimat Habib nggak nimpalin, nggak apa, senyum aja. Masya Allah. Kalau tahu tabasamnya Habib pada Allah. Kalau antum pikir tabasamnya Habib kayak begitu, bagaimana tabasamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata, udah, ana nggak, ya mana mungkin. Antum tahu. Nggak mungkin Habib Banyak kalimat. Waktu itu ditimpali juga habis itu, karena yang terjemahkan Hadin dan Habib Saleh Jufri. Memang berat kalau Habib ke timur Indonesia, butuh ini, butuh itu. Antum dulu siapkan, ibarat bunga udah mekar baru Habib jadi. Ana nimpali lagi, ana bilang Habib, ana izin terakhir kasih. Kalau mau tunggu kita yang mekarin bunga, apa Habib? Kalau Habib datang, bunga langsung darah. Antum minta. Udah. Sudah selesai 2017. Umar dan ngomong apa? Nggak ngomong apa. Terus Ngomong apa? Ngomong di dalam kalimatnya itu, tapi gak bahas Ambon gitu. Jadi pertanyaan kita dijawab, bakal sabar, butuh hasil daripada dakwah itu nggak bisa terlihat langsung instan. Tapi baru ada juhdu alika tublan. Ada kalimat keluar itu. Antum berbuat, selepasnya tawakkal ala Allah. Yang penting antum berbuat. Sanakan bil ikhlas, bis sidq. Udah, begitu nasihat-nasihatnya Habib. Coba yang beliau tanya, Ambon, syai'in Ambon. Sepertinya dengar ada tanah jindan Habib Saleh bait amla gitu. Gini ya, tapi antara mereka nggak keluar suara. Betul ya, udah. Terus 2017 Anda dapat kabar di telepon Habib Jindan bahwa Syed Salim telepon Habib mau ke Ambon. dia Habib sendiri Ya. ya. Syed Salim hubungi antum juga nanti. Ya. Oke. Alhamdulillah di telepon, dan 2017 itu diberikan waktu 3 hari Habib ke Ambon. Ini yang, nah waktu itu al-wafat, teman-teman juga kaget semua gitu. Bahkan ada beberapa kalimat yang agak-agak mendiskreditkan kita. Kalau nanti nggak sanggup, bilang aja nggak sanggup gitu ya. Tapi ya udahlah, maksudnya itu maksud baik ya, karena nggak nilai, karena mereka ingin mungkin Habib ke daerahnya dia. Karena berpikir Ambon, siapa sih Lefty? Kuat nggak sih dia? Gitu. Dan antum tahu bukan kedatangan siapa nih, kalau Habib datang. Dan Habib datang bawa rombongan itu kurang lebih 40-50 orang, keluarganya semua ke Ambon. Dan Habib Jindan ya memang betul-betul inginkan Habib juga masuk ke Ambon. Gitu loh. Karena tujuan awal berangkatnya. Ya, itu juga mungkin ya. Jadi
udah jangan khawatir nanti ada begini, wah ada, wah ini ada ikhwan begini. Bila kuliah sampai anak ditelepon dari beberapa ashab syura, siap nggak sih? Jangan main-main loh. Mumpung kalau nggak siap ya udah. Oh nggak siap, siap. Siapa yang nggak siap? Hatta anak nggak punya apapun, anak harus siap. Gitu loh. Dan banyak cerita luar biasa Habib di kedatangan Sayyidil Habib itu. Kita nggak punya apa-apa, kita berani orang bodoh. Itu jarak dari Habib Umar ngasih tahu Muka Ambon berapa bulan? Di haji, Habib Umar haji waktu itu. Zaman dulu ya. Itu sangat Alwat. Sebulan lebih lah, 2 bulanan begitu. akhir Muharram. Akhir Muharram kan. Itu. Jadi Habib Umar masih dulu kan Habib Umar tiap tahun ingat kita di sana. Kalau ayam haji. Ramadan fil awakhir umrah. Insyaallah Habib. Tapi memang akhir-akhir ini kan enggak ya. Beda memang dulu kapan kita 2009, 2010 haji enggak ada. Haji. Insyaallah. Jadi akhirnya Untuk potang pamping ya. luar biasa. Itu yang Ambon. Sama ashab wafat itu yang lulusan dia keluar. Jadi panitia bahkan ketua panitianya Ustaz Rahman Tuana itu. Dan Ana buat acara pertemuan ulama se-Indonesia Timur. Jadi kita ngundang, kita siapkan hotel untuk mereka yang datang dari Makassar sampai Papua. Tiket enggak? Hotel aja. Hotel aja. Jadi kita minta delegasi per daerah, per kabupaten kota. Seperti itu. Ya, 3 orang dan akhirnya terkumpul kurang lebih hampir 500 lebih. Ustadz ulama. Ya, baiklah. Laki-laki atau ada pun perempuan. Ya, perempuan itu yang kita dari Fatayat, Muslimah, jadi apa namanya pergerakan ormas perempuan, ormas Islami lah. Semaluku sih. Enggak, Makassar, sana Papua. Tapi kita terutama Maluku memang sumbangsi paling banyak 200 lebih. Maluku tuh ada 11 kabupaten kota ada. 2 kota Ambon, Tual dan sisanya 9 kabupaten. Provinsinya Maluku. Ala kulli hal, alhamdulillah. Akhirnya datang. Terus buat acara itu malam Jumat, datang Kamis, Sabtu pulang. Oktober 2017 miladinya itu. Terus besok Jumat buat ramah tamah dengan tokoh agama se-Maluku di Universitas Patimura. Tokoh agama, lintas agama Semua Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Ini antum sudah naikkan dulu kegiatan. Dalam prosesi 2 bulan itu Syed Salim harus setuju semua. Apa yang ditawarkan. Hatta tempat, daerah, jalan udah. Jadi seakan-akan kita juga kepengen melayani guru kita tanpa sedikit hambatan apapun. Akhirnya itu lintas agama gimana? Itu lintas agama. Kebetulan di kampus itu rektor langsung kasih mic ke Al-Faqir, Habib Rifki ini, kata beliau ya, udah dekat dengan kami, ini acara luar biasa. Kita punya slogan di Ambon itu, kampus itu namanya Universitas Patimura, kampus bersaudara. Kampus bersaudara. Jadi siapapun yang kuliah di situ saudara, mau muslim, mau non muslim, begitu. Nah ini luar biasa. Saya juga heran, putih-putih kayak Allah. Datang 50-60 di kampus saya, kata Dia non-muslim. Dia namanya Profesor Dr. Andes Martinus J. Sapteno. Di sana. MH. Itu staffnya pun luar biasa. Akhirnya sampai saya pikir malaikat yang datang. Karena itu hari Jumat, semua putih-putih. Sunnah. Ya, semuanya betul-betul. Dia bingung. Depan ini semua. Ada foto-foto yang nanti kapan saya minta salam dari sana itu. Terus Fikri punya ide. Dan hari itu kan Habib Jendan bilang biar nggak ini kan waktu Habib Jendan Habib Umar suruh ngomong langsung. Mereka hanya
Tapi ana sediakan kursi di depan, dudukan mereka jambul Habib, di samping Habib. Jadi mereka bisa lihat akhlaknya Habib, cara bicaranya Habib, pandangannya Habib, Masih di depan gitu subhan. itu semua. Tapi fikirnya, ini masih ada kurang. Ana maju ke beliau, di bawah beliau gitu. Habib, kif ra'aykum, bagaimana kalau Habib nanti ngomong terakhir, kita Gasdi bisa, maksud Rizki bisa Habib dengar semua agama yang bicara terlebih dari yang terbesar umatnya di Maluku sampai yang paling kecil, baru Habib yang ijma semua, kumpulkan semua, Habib keluarkan. Tidak. Habib Jinnah suruh ngomong dulu karena takut Habib Umar wagat, karena itu Jumat pagi jam 8. Habib Umar sana. ليه؟ لا بس واحد مترجم من قبل ورا جنبي minta Habib Jinnah jadi setiap mau dengar juga, artinya Habib Umar punya mau dengar juga sampai minta mutarjem. Racing mana moderator, anda minta dari yang paling banyak Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, baru Sayyidil Habib yang terakhir. Dihadiri kurang lebih 3.000 di auditorium Universitas Patimura. Bahkan perempuan berjilbab, yang nggak berjilbab, hampir semua. Itu bagian dari kampus-kampus, dosen-dosen kita nggak bisa ngelarang. Betul. Tapi kan ini keterbukaan, yang penting mereka kenal dulu gitu loh. Kalau kita langsung menutup dengan, makanya di Ambon ini kita agak-agak jauh dari mungkin sedikit kolot gitu ya, nggak bisa gitu. Kita biar orang kenal dulu. Kalau sudah kenal bisa kita rubah, tapi belum kenal kita langsung kasih justifikasi atau statement, mereka menolak. Tapi kalau kenal, Mereka suruh bicara juga senang. senang daripada Habib, sambil lihat Habib. Ini kan bahasa hati yang kita nggak tahu, begitu. Tapi dia bisa menilai, ini seorang datang yang ilmunya, yang imamahnya, yang begini, mau dengar omongan kita. Jadi anak bilang mau dengar proyek kerukunan dari seluruh agama yang sudah dilakukan oleh pendeta, pastor, pemuka agama Hindu, Buddha di Maluku. Habib mau dengar, baru kita sama-sama mendatangani deklarasi kerukunan. Tanda tangan nanti terus jadi yang ngomong ini Habib lihat gini, belakangnya Habib Jinnah, Masya Allah, sampai lihat 5-10 menit, hampir 1 jam mereka ngomong ya. Ditungguin sama Habib, Masya Allah. Baru Habib bicara, beliau kurang lebih 1 jam. Apa bicaranya, maudhu'nya? Maudhu'nya luar biasa, seperti antum ceritakan tadi, dari bahkan pendeta yang tadi disebutkan namanya. Sahabat dari Kristen, Protestan, Katolik disebutkan namanya. Saya bangga, saya senang dengan apa yang kalian telah lakukan di Ambon. Ya, saya datang bukan untuk membuat lebih, tapi saya belajar bahkan dari ini. Itu prolognya beliau. Gitu, saya melihat yang ini. Tinggal bagaimana kita buat lebih, baru masuk ke beliau cerita rahmat, lebih banyak ke rahmat tadi. Mungkin menyesuaikan dengan apa yang Al-Faqir punya, arwah gitu. Buat manfaat yang di antaranya kalimat beliau yang Al-Faqir masih ingat tuh, beliau cerita ada perempuan yang Nabi pernah cerita itu di Sahih Bukhari itu, Bani Israel itu memelihara kucing, tak kasih makan, nggak dikeluarkan sampai mati. Ini perempuan ini diazab, ada neraka jahanam. Ada perempuan yang berikan minuman walau ini anjing dapat syurga, ya. Dan intisari dari kalimat beliau itu diterjemahkan dengan Habib Jinnah bahwa satu keburukan atau kezaliman yang kita buat kepada binatang bisa antarkan kita ke neraka. Lalu bagaimana keburukan itu, kezaliman itu kita buat kepada manusia lebih hebat, lebih dahsyat daripada neraka. Lalu satu kasih sayang, satu rahmah kepada binatang, meskipun binatang semacam anjing.
bisa mendatangkan syurga kepada kita. Lalu bagaimana rahmat, kasih sayang, kebaikan yang kita lakukan kepada Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Allah sendiri muliakan Bani Adam. Kenapa kita harus melihat ini agama ini alina apa? Berbuat baik tak nak pandang bulut. Diceritakan di agama Madinah ketika itu afsus salam, ut'imut ta'am, usilul arham. Sampai terakhir yang 3 ini untuk semua. Yang awalin sallu billaili wan nasu niyam, seolah-olah yang terakhir baru yang kita. Tapi yang lain itu afsus salam. Atau orang semua. Ya, bersalam. Bilang di Nasrani ada salam, di itu ada salam, kita punya salam. Dan inti salam ini keselamatan, kebaikan. Al-Muslim yang sejati itu man salim al-Muslim. Ya, itu betul Habib. Luar biasa katanya Quran. Apa? Masuk tepuk tangan. Mereka biasa senang Habib duduk itu di kursi sofa itu. Habib duduk angkat kaki. Sila. Saking apa? Saking asyiknya mungkin gitu loh Habib. Mereka kan biasaan duduk di bawah gitu kan. Dikasih kursi. Habib naikin. Enak sih lah ya. Ini antum kayaknya suka bensin, enggak? Oh enggak. Ada kalau sila rubuk belakang. Terus akhirnya penutupannya penandatangan bahwa kampus bersudah dan rektor punya foto. Dan sampai sekarang rektor ini punya foto, penandatangan itu kita foto bersama, ditaruh di ruang kerjanya dia. Dia merasa luar biasa dengan Habib Umar. Dan Habib Umar waktu itu dia ngasih buku yang pernah dia tulis tentang Maluku kepada Habib Umar. Tinggal nanti dia bilang coba nanti Habib terjemahkan. Anda bilang terima, Habib terima. Habib semua terima. Nggak mau ke ana gitu, main cerita dia. Baru dekat masih pegang tangan yang lama tuh. Ana pikir juga masa Habib gak balas, untung ana udah siapkan. Ana siapkan semacam apa? Ucapan terima kasih gitu, plakat gitu. Plakat itu buat kampus Unpati dengan Yayasan Rahmah Ambon atas terselenggaranya acara ini begitu. Langsung mereka buka. Mana hasil? Saya mana kau cepet dapat? Emang ngasih ke beliau. Gua Farhan juga. antum anak kuliah, backgroundnya paham. Itu untungnya. Pikir begitu sebagai enggak ada nilai materinya, tapi saling memberi itu dan bersalaman di situ itu luar biasa. Dan anak jalin hubungan itu sampai sekarang. Itu Habib Umar suka tanda tangan di piagam itu. Iya, Tanda tangan pemuka agama semuanya. dihadiri ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah. Ada masih itu. Ada Di universitas. Universitas Timur itu. Antum suka tanda tangan? Anak lah. Antum suka tanda. Karena cuma moderator hari itu, cuman yang bawa acara. Dan alhamdulillah Habib dari semua acara yang anak terakhir sama Habib paling suka acara itu. Yang lebih, yang artinya yang sesuatu yang mungkin berkesan. Selain Sekarang ya. Dan Habib kan sering juga, bahkan Habib ini kelasnya dunia Habib. Bertemu dengan pemuda, dengan PAUD, dengan yang kita lihat foto-foto beliau. Di mana deh? Dari Yahudi. Kita lihat sering ada foto-foto di mana ya? Di foto ada foto. Dan luar biasa akhlaknya Habib. Mau berfoto sama mereka. Yang kita lihat itu, dan pasti pembicaraannya lebih jauh dekat ketimbang foto itu. Ya betul. Gitu. Masya Allah. Ala kulli hal. Habis itu kemana lagi selain acara itu? Selain habis itu khutbah Jumat di Masjid Ar-Raya Al-Fatah. Di Jami'. Di Masjid Raya. Itu kalau di provinsi orang katakan Masjid Raya. Oh, Masjid Raya. Di provinsi. Jadi masjidnya pemerintah, masjidnya daerah. Yang umatnya itu yang hadir kurang lebih hampir 10.000. Besar banget besar. Memang ada sedikit gejolak juga, ada beberapa doktor dari Universitas Islam YN itu buat bukan ribut ya, kayak agak gimana kok
khutbah pakai bahasa Arab, gitu orang yang Tapi ya setelah itu dia terjemahkan. tidak terjemahkan Habib Jindan Setelah sholat. gitu. Habib Umar duduk itu ya. Duduk dengar habis salat diterjemahkan dan kebetulan ada salah satu murid anak juga Zuwad di situ. Oh, sih. Akad sudah. Agak. Masya Allah. Terus tuh. Masya Allah. Terus apa yang antum lihat setelah kedatangan Habib Umar? Pengaruhnya dia. Habis itu kan Jumat Beb. Malamnya tablik akbar. Oh, malam itu. Malam tablik akbar. Itu Jumat sudah siang sore malam tablik akbar. Besok Sabtu itu fadhi kosong. Jadwal beliau berangkat itu jam 2 siang, pesawat delay sampai 3 jam. Seakan-akan Ambon nggak rubah beliau keluar. Sampai tengah malam pesawat yang harus jam 2 itu jam 6 maghrib baru berangkat. Terus Habib tunggu di mana? Di rumah mana? Oh, di mana? Masuk ke bait. Masuk ke kamar Habib. Ya Allah. Memang kondisi Habib agak takban, zukam, flu ya. Bila di dalam kamar kebetulan anak kenal sama dokter dan anak pengajian IDI, Ikatan Dokter Indonesia apa. Jadi beberapa anak sudah sampaikan ke mereka bahwa Habib Umar bahwa anak mau datang, Insyaallah khidmah minnak. Apa yang ente bisa perbuat dengan ilmunya ente, kalau ada yang begini-begini. Ada satu dokter ahli dalam, Dokter Sufyan, ya. Marilah Habib, kalau berkenan anak mau periksa, mau obatin beliau apa-apa yang kami siapkan, dan seluruh alat anak bawa ke tempat di mana anak. Jadi alat itu dibawa masuk ke kamar anak semua. Semua itu. Jadi begitu Habib duduk kasih kalimat selesai orang pada makan, anak bilang Habib, ada Habib takban mungkin. Minta izin masuk ke Habib doakan di kamar begini. Oleh sanian ada dokter yang mungkin mau lihat keadaan Habib. Habis jalan dia masuk ke kamar. Nah bawa Habib Saleh Jufri ikut itu. Ikut salat. Jadi langsung masuk. Habib Saleh Jufri. Habib Saleh Jufri. Anak kira dulu Ali Jufri. Nah Habib Saleh nggak datang. Saleh Jufri. Begitu Habib Saleh ikut, tapi Habib Saleh pikir anak begini nggak masuk gitu di pintu depan tunggu. Terus begitu masuk kaget, ada alat-alat kesehatan, ada monitor, ada ini semua. Itu mana mustashfa ya. هذا اليوم مستشفى لأجلكم هذا الاستشفاء. Terus tanya apa yang anak mau ngomong nggak enak, masa anak mau suruh Habib lepas jubah, lepas ini, anak panggil Habib Saleh. Bisa ini ada dokter ahli dalam, dia mengerti. Habib tadi malam waktu acara tablik banyak batu, banyak ini. Jadi mungkin kalau memang Habib berkah, iftah. Habib Saleh jawab, karena nggak mungkin lah Habib mau suruh udah buka coba bagaimana saya Allah ada buka semua, yang kaos dalam kita angkat sedikit dan kaos dalam juga sempat dibuka ya, terus ditutup sama selimut, periksa ada ketika termasuk tangan kita yang oleh si cairan buat apa namanya ya, semacam ronsen ya. Jadi lihat fenomena dalam alatnya ada yang bisa lihat di monitor langsung. Habib lihat, dan dijelaskan sama dokternya, mau terjemahnya Habib Saleh Jufri. Ya, gitu. Ini order, hak dia tak. Itu suruh panggil Syed Saleh. Karena panggil. Kalau masuk, suruh masuk nama. Beliau kan waktu dari Mesir dulu sebelum di Indonesia. Minta obat yang dari Mesir, suruh ditunjukkan. Terus ya ini terus dokternya bilang kalau bisa ini jangan, ini yang ini aja, nanti kalau memang mau saya siapkan, ini obat sekarang. Maaf. Dan Habib juga langsung minum. Dokter itu juga dapat bagian, Pak, masukin obat, ambil obat. Itu dokter Fayad itu. hebat tuh. Iya, fotonya di foto itu di pagi. Muslim ya dokter. Apa akhirnya sehat tapi sehat, terus gangguan capek. Tapi
nggak ada macam-macam, nggak. Dalam Ya, kami lihat semua. Ya, dan apa namanya? Begitu Habib pulang, kayaknya Habib cocok sama obat itu. Saya mau nih Al-Faqir juga untuk minta obat itu lagi. Alhamdulillah. sehat nih. Luar biasa. Itu waktu di rumah itu sampai mau pulang. Anak nggak nangis itu Beb ya. Anak nggak nangis. Semua yang Rifki inti keluar dia pulang tidak keluar. Ashab yang ke sana udah mau berpisah udah di bandara di VVIP. Kita masuk di VVIP. Sebentar, antum berarti ke bandara jam berapa berangkat? Ke bandara itu jadi dari siang itu makan siang di Baiti. Terus? Jadi dari hotel Funduk sekitar jam 10, jam 11 keluar ke Baiti. Ada baca maulid sedikit ya. Ada minta nasihat daripada Habib. Sedikit beliau duduk di Baiti ya. Sebelah anak tempat anak itu ruko, sebelah anak Pegadaian. Begitu. Sebelah persis. Beliau waktu mau keluar dari kamarnya diketuk 3 kali. Itu tahu oleh syarab. Beliau diketuk. Nggak lama setelah beliau pulang sebulan 2 bulan gitu. Pegadaiannya sebelah datang mana? Beb, kami ini nggak cocok di sini. Kalau Habib mau, kami mau over kontrak. Mau nggak? Kami masih ada 5 tahun di sini. Rufo 4 lantai. Oh, yang antum buat rahmah itu. Ya. Terus? Saya nggak pernah duit for sebesar itu. Kalau mungkin saya bisa bayar dalam 1 tahun, tapi kalau antum kasih semua ya apa-apa. Maksudnya? Bayar 1 tahun, tapi untuk 5 tahun. Terus dia kan pun dapat dari ratusan juta. Saya punya keuangan ya 30-50 juta. Nah, kalau bicarakan di mana? Studio rate. And I've already done untuk setahun 10 juta. Udah ambil tankan ini segala. Di sini tidak ada apa tuh? Dia pun sendiri tidak dapat. Oh, memang mestinya harganya satu tahunnya 30. Enggak, 1 tahun itu 100-an. Oh, 100-an. Mereka kontrak itu di angka 100. Itu. Dan anak sudah, orang-orang sudah mulai mempercayakan Ar-Rahmah begitu. Jadi kita punya TPQ. Gitu. TPQ murid sekarang ini kurang lebih 200. Ya, Pertama di rumah antum. Iya, di Baiti. Habis itu pindah sekarang. Nah, sekarang dapat sebelah ini ya sebelahnya yang pakai anak nih kantor. Lantai 2-nya kita tinggal. Penyambung yang punya rumah itu anak izin, anak bobol dindingnya yang di lantai 2. Jadi musolanya di lantai 2. Tempat belajar begitu. Asik. Di lantai 1-nya TPQ. Anak-anak suruh ke lantai 2. Kantor ini wisata tadi Di sebelahnya. Oh, ini 2 ruko. 2 ruko. Oh. Jadi awal 1 ruko ya Habib masuk itu. Habib Umar ngetop. Mana itu habis kapas keluar. Anak juga nggak perhatikan, anak juga repot waktu itu ngurusi tiket mau berangkat, mau ini, check-in segala macam. Walhasil akhirnya Habib juga semua pejabat ngantar, bahkan wali kota, Emir Muslim, ngantar. Habib di VIP, Habib itu nunggu 2 jam di bandara, tapi VIP ada tempat tidur, Habib sholat, Subaba juga hadir, datang. Oh, sama Salim, semua keluarga ya. Sama yang anak mantu beliau dari Abu Dhabi itu, Nasri itu datang juga. Bukan, tidak ada rehla itu. Di hotelnya mereka depan pantai, Beb. Hotel itu yang membuat Syed Salim tenang juga. Itu hotel dalam bahar. Masya Allah. Asik luar biasa. Dan bisa jalan kaki ke pantai. Jauh dari rumah tuh. Sejam memang. Dia di daerah pesisir. Sejam. Jadi memang butuh waktu. Tapi perjalanan dikawal polisi. Puas. Dikawal polisi segala macam. Cuman yang anak nggak prediksi itu, anak kan dalam hati orang belum pernah Habib Umar di sini, gitu loh, wow. Ini kamera kita lah, gitu loh, bang. Jadi, tapi waktu di tabligh akbar itu sampai orang jatuh dari panggung, Beb. Jatuh, maju mau salaman sama Umar.
Asik. Bingung anak sudah. Yang hadir berapa itu untuk Mustafa? Wah, tapi hampir di kita ya 10.000, 20.000 itu sedih, udah pasti. Jangan itu 1.000 aja kalau majelis sudah luar biasa. Oh ini sudah banyak banget tuh. Banyak manusia. Kalau anak tahu gitu, anak siapkan tentara, polisi, tapi anak pikir juga, Oh antum kira ini seberapa belum kenal Habib Umar gitu dah. Anak pasang baliho dan segala macam dengan foto itu untuk mengenalkan Habib Umar ke orang Ambon. Begitu. Tapi ternyata orang sudah antusias. Anak hanya pakai Rabita Alawiyah sama Nahdlatul Ulama Bansarit kan. Nyawa gitu loh, paham. Ternyata lihat mereka sendiri mau salam. Jarang-jarang. Ya itu dia. Tapi sampai masuk akal Habib. Gubernur Zakir boleh. Untuk pengawal gubernur. Gubernur dulu Syed Ibrahim bin Fadl Segaf. Oh segar. Segaf. Apalagi masjid masuk ke Masjid Batu Merah itu. Ziarah ada makamnya Habib Muhammad bin Aqil. Syekh Abu Bakar di situ. Terakhir habis tabligh akbar ziarah ke situ Jumat malam itu. Sampai rubuh. Gubernurnya satu gulung-gulung. Ini orang mau. Nah kalau kita tahu ya, tapi itulah yang kita buat. Jadi Habib bukan seseorang, bukan hanya sebagai guru yang ini ya, tapi lebih daripada itu, orang tua, ayah, segala macam yang mampu merubah kita menjadi seperti ini. Anak, antum dan semua ashab kita, ashab taring. Kalau boleh tanya semua, itu dia bilang ya kita nggak ada apa-apa, tapi kita bisa seperti ini. Masalah. Antum kalau pikir sadar atau tidak sadar, ini bukan ada min fadli Rabbi. Tapi lebih daripada itu, tapi itu juga keutamaan Rabb kita itu ya karena kita kenal. Laula murabbi ma'araf rabbi, karena murabbi kita. Akhirnya bisa seperti ini. Tapi belum ke Ambon lagi. Habib Umar. Kalau sekarang udah susah. Sudah itu. itu masih ada Habib masyhur ya Allah hamid. Masih ada para habaib, masih ada Habib Salim Syatibi. Antum sudah ke Tarim lagi nih? Terakhir ke Tarim berapa? Tahun lalu. Anak kita Tahun lalu. Kif? Akhbar di sana. agak صعب ya, listrik ya, keharap, terus muasalat agak ribet ya, terus juga apa namanya komunikasi ya. Tapi orang sana seolah-olah komunikasi, mereka nggak butuh komunikasi kepada manusia. Jadi kan mereka marah Rasul wa awliya wa ziyarah billah huda Nabi. Masyaallah. Saya harus sipu ya. Banyak pekerjaan yang jadi sekarang jadi bebannya beliau begitu kan. Dulu kan dars manhaj Habib Syur. Sekarang Habib Umar. Banyak sana ada kita Umar juga ya sekarang. Roha terus Roha. Masyaallah. Berarti ya juga sekarang bayangkan tam model gimana. Dan anak kemarin tamu beliau itu Al-Faqih sama waktu datang tuh duduk sama beliau kurang lebih sejam sendiri, hampir sejam sendiri, sekitar 45 menit sampai nangis di hari itu apa rindu segala macam ya terus dan di malam sampai jam 12 malam terus kita nunggu apa Al-Faqih minta ana al-akhir ana أحتاج وقت أكثر منها. Itu ngomong gitu ya ngomong ada sekretarisnya beliau Mahsen Sri. Mahsen Sri mau sekarang ya. Masih ada Syed Mahsen Sri. Masih ada waktu itu benar sih كيف يا أبو هذا إن شاء الله Mahsen Sri. Ada juga Syed Aqil bin Yahya. Alhamdulillah bertemu beliau duduk lama. Masya Allah. Ada beberapa yang anak felukan, ada beberapa memang nggak gampang semakin kita tumbuh semakin tinggi semakin banyak angin
menerpa bencana yang bahkan ingin menjatuhkan pasti ada. Anak banyak bicara itu semua. La takhaf Allah yuslihak. La takhaf Allah yuslihak. Allah yuslihak asal. Ada شو هذا كلمة الله. Ada asal. Lepaskan itu semua. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Jadi yang menjadi apa ya, kita yang rahasia juga. Jadi di bait ini Umar duduk di kursi itu bawah ya, selesaian itu kursi Arab itu kan ada fotonya Habib Umar berdiri. Begitu masuk pertama duduk itu sudah tanah ada tuh. Habis lihat fotonya beliau, jadi foto beliau yang buat paling besar, dibuat ada salawat nur. Mereka dari iya. Beliau taruh katanya. Beliau lagi atas tangan begini. Beliau. Habis itu lihat anak. Anak nggak sanggup benar. Anak ngomong apa tapi? Anak posisi depan beliau. Ini yang sebelah beliau banyak dulu. Allahyarham al-Jufri yang dari Madinah. Yang datang sama beliau ada itu banyak kamu sama beliau dari Saudi. Oh itu datang semua. Ada Al-Hadal dari Jeddah, dari Madinah, Makkah. Atas Datang. Oh depan Allah datang. Yang enggak datang Al-Idrus yang Habib Salim. Atas datang. Terus apa ngomong apa? Ya, enggak seakan-akan. Ya, ngerasa Habib ini hadapnya luar biasa, dan itu yang kita terapkan dulu. Kita khidmah di Baitul Habib juga, tahu. Dan Habib paling kita mendengar cerita Habib paling nggak suka kalau kita cuma mau cari Habib aja, karena Habib setiap hari kita dapati di salat. Musafah itu asar dapat, fajar dapat. Tapi gak usah kita datang depan kita ambil, sedangkan banyak Habib kubar yang lain. Tapi kalau kita bisa ambil Habib yang lain, bahkan beliau nggak usah di sana. Kita lihat mandat, nadar al-alim, senang gitu. Kayak gimana ya, kayak agak beliau. Foto sama Habib Umar apa? Foto sama lagi. Jadi ada foto di Mahsan al-Ghalib, Ahmad al-Ghalib. Itu deh. Terus kok anak yang paling besar. Lagi ini makanya nggak lihat. Jadi Umar itu apa ya, kadang nggak pakai kalam, pandangannya itu sudah nusuk ke kita, nyampe bahasanya, isyarahnya itu udah sampai ke kita. Makanya ya Allah. Tapi fotonya masih ada. Besar. Kamu terus. Terus ya masih ada. Ya masih terus nggak tanah. Bastak. Akan kita orang sampai tadi lagi, Insyaallah. Ini terakhir kapan? Misal anak 2013 dan 2013 tahun 2000. Amat 2021. 2022. Bahkan para pemirsa, Insyaallah mudah-mudahan buat seluruh pemirsa Ashab Tarim ya, antum yang lihat ya, saya doakan insyaallah ya, antum memang belum sampai ke sana, tapi antum sudah bisa melihat kita yang udah pernah sampai ke sana, yang pernah melihat orang di sana. Insyaallah tersambung semua. Insyaallah keberkahan itu sampai ke antum, dan dari keberkahan itu dan kecintaannya antum kepada ulama, kepada Sayyidil Habib Umar, mudah-mudahan itu semua membawa antum ke Tarim. Bisa duduk di sana, bisa ziarah di sana, bahkan bisa menimba ilmu di sana. Insyaallah mudah-mudahan ya. Ini bukan hanya jadi tontonan, tapi tuntunan ya. Dan ada akhlak ya, itu ayo antum ambil semua sebagai bentuk antum sudah mulai belajar sedikit daripada Al-Habib Umar, sehingga nanti dengan itu mendekatkan antum agar bisa belajar yang lebih banyak untuk sampai ke sana insyaallah, sampai ke Tarim insyaallah. Dan luar biasa, jazakumullah khair Al-Habib Rahman. Beliau ini sahabat kami di sana, dapat dia, kita sering duduk sama di sana, bahkan buat majelis yang terusnya gahwas bukur.
kopi kapal api. Allah iya. Muhammad bin Anis. Muhammad bin Anis. Insyaallah. Mana Muhammad bin Anis ini. Oh ya, insyaallah. Kebetulan Habib Muhammad bin Anis itu hobinya sama juga basket. Basket sekarang. Nanti sekali-sekali kita tarik sini. Tarik gitu ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang khidmah di Al-Wafa Darim juga man khadama qaddam ya. Yang berkhidmah yang terdepan. Antum jangan khawatir, antum bukan hanya pelayan tapi antum adalah pendakwah yang menyampaikan ilmu antum sebagaimana apa yang kita bicarakan. Itu nggak akan sampai kecuali dengan tangan antum, dengan ilmu antum, dengan komputer yang ada di depan antum, dan antum akan mendapat pahala sama seperti orang yang berdakwah. Insyaallah. Jazakumullah Habib Rifki Al-Hamid atas waktunya untuk bisa datang di Solo. Terima kasih banyak. Semoga apa yang diucapkan kita bisa mengambil manfaatnya, yang tentunya luar biasa kisah-kisahnya beliau dengan Habib Umar, dengan Habib Sindan, manfaat yang beliau sebarkan di Maluku. Semoga kita juga termasuk yang mendapatkan keberkahan, dan insya Allah kita juga termasuk yang diridhoi oleh guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ Habib. Kita tutup majelis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.